Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, terima kasih masih setia dalam program Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Masih mengacu nih pada tema kita pada hari ini tentang ketakdir dan ketentuan Allah. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas tentang takdir mualak, yaitu takdir yang bisa diubah. Nah Ustadz, sekarang kita membahas tentang takdir mugharam, yaitu takdir. Sebenarnya saya juga masih sedikit penasaran apa yang dimaksud dengan takdir mugharam, Ustadz. Baik, takdir mugharam itu takdir yang sudah tidak bisa dirubah dan tidak bisa ada yang merubahnya Kecuali Allah. kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi di antaranya adalah kiamat, Kiamat. kemudian kematian. Ketika datang kematian itu tidak bisa dirubah. Ada manusia yang minta dirubah karena amalnya sedikit melalui Al-Quran. Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah ya Rabb, tangguhkan usiaku 1 hari saja. Fala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha wallahu khabirum bima ta'malun. Tidak bisa. Tidak bisa dinanti-nantikan ketika takdir kematian datang, ketika kiamat itu datang. Maka ini yang namanya adalah takdir mugharam. Tapi hak prerogatif Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa saja merubah. Maka keyakinan beriman kepada Allah tentang Isra Mi'raj Nabi. Nabi itu manusia biasa dan manusia luar biasa, tapi mampu melakukan perjalanan yang jauh dalam waktu yang singkat. Siapa yang mau? Asra bi abdi. Allah yang memberangkatkannya. Api yang panas kepada Nabi Ibrahim bisa menjadi dingin kepada Nabi Ibrahim atas kuasa Allah. Jadi walaupun takdir itu takdir mugharam, takdir yang bisa dirubah, kalau Allah mau, idza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Di mana-mana Allah menghendaki untuk merubahnya, Allah mampu. Seperti umur manusia, kan sudah ada fi kitabim min qabli an nabra'aha. Sebelum kamu diciptakan, kamu sudah ditulis umurmu sampai di mana, rezekimu di mana, semuanya ada. Allah tuliskan itu. Tapi kalau Allah mau, Allah bisa merubahnya. Kapan itu terjadi? Malam nisfu Sa'ban. Bangunlah di malam nisfu Sa'ban. Karena malam itu 300 pintu rahmat Allah dibuka. Kurang bagaimana Allah sayang kepada umat yang berdosa. Seolah-olah buku catatan manusia, rapot manusia 1 tahun akan diserahkan kepada Allah. Barangkali rapot kita nilainya merah. Malam hari itu ajukan kepada Allah melalui doa. Ya Allah, andai kata catatan amalku ini jelek ya Allah, jangan kau berikan kejelekan. Rubah, hapus ya Allah. Allah maha bisa. Walaupun sudah ada ketentuan. Bahkan kematian sekalipun yang sudah ditetapkan oleh Allah. Lantaran seseorang memiliki keimanan, memiliki amalan yang berbeda, Allah bisa panjangkan. Bahkan ada satu riwayat, Nabi Ibrahim alaihissalam kedatangan seorang pemuda soleh. Pemuda soleh itu mengundang Nabi Ibrahim untuk datang ke acara pernikahan di hari Ahad. Dia datang di hari Senin. Kemudian turunlah malaikat Israel untuk bertamu kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Sambil memperhatikan si pemuda itu. Dan pemuda itu tidak diberikan lihat oleh Allah tentang kedatangan Israel. Setelah Israel pergi, setelah anak muda itu pergi, maka Nabi Ibrahim bertanya, wahai Israel, mengapa kau perhatikan anak muda itu? Maka malaikat bertanya, untuk apa anak muda ke sini? Untuk mengundang aku. Hari Ahad dia mau resepsi pernikahan. Kata malaikat, tidak bisa. Hari Kamis dia sudah meninggal dunia. Karena ada catatan dari Allah bahwa si pemuda ini harus wafat di hari Kamis. Oh begitu. Baik. Setelah hari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Nabi Ibrahim tidak mendatangi resepsi. Karena dianggapnya si pemuda sudah meninggal dunia. Rombongan si pemuda datang kepada Nabi Ibrahim. Wahai Nabi Ibrahim, kenapa kau belum berangkat juga ke acara pernikahan pemuda yang mengundang engkau? Kata Nabi Ibrahim, bukankah si pemuda itu sudah meninggal dunia? Maka jawab rombongan itu, si pemuda masih sehat, seger, buger, mau melaksanakan pernikahan. Kata Nabi Ibrahim, ini malaikat Israel bohong sama saya. Awas kalau ketemu dengan saya. Datanglah beberapa bulan kemudian malaikat Israel langsung ditunjuk. Hai Israel, kau malaikat tidak punya nafsu. Kenapa kau berbohong? Kata engkau, anak muda itu sudah wafat. Sekarang sudah berbulan-bulan masih diberikan kehidupan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kau berbohong Israel. Apa kata Israel? Aku malaikat tidak ada keuntungan untuk berbohong sebab
anak muda itu memang sudah ditakdirkan fi kitabim min qabli an nabra'aha, ajalnya pada hari Kamis itu, tapi dia bersilaturahmi, tapi dia berbuat baik, dan Allah Subhanahu wa taala mengubah takdir tersebut. Segitu takdir mugharam, takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia, hanya Allah yang merubah, tetap bisa. Maka nanti di malam nisfus Sa'ban, malam yang bagus, Allah bukakan pintu rahmat buat umat Nabi Muhammad. Berdoalah, mohon ampunlah, seperti itu. Masya Allah, berarti takdir mugharam, takdir yang bisa dirubah, tidak bisa dirubah. Tapi kalau misalkan Allah mau berkehendak, semuanya akan bisa berubah. Semuanya bikin. Ya, termasuk kalau misalkan nanti kita banyak dosa, misalkan bisa diampuni dosanya, bisa dirubah di malam nisfu Sya'ban nanti malam nih. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, Ustadz nih, kan tadi kita sudah membahas semua tentang takdir dan ketentuan Allah. Kayak misalkan takdir mu'alaq, takdir yang bisa dirubah, takdir mugharam, takdir yang tidak bisa dirubah, tapi kalau misalkan Allah berkehendak bisa dirubah. Nah, dari semua yang kita bahas, ada nggak Ustaz kesimpulan yang bisa kita tarik pada tema kali ini? Baik, pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketentuan Allah Subhanahu wa taala sudah dituliskan fi kitabim min qabli an nabra'aha. Setiap manusia sudah ada tulisannya. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Ar-Rahmanur Rahim. Wala tai'asu mir rauhillah. Kita semua jangan sekali-kali pesimis di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala yang terus memberikan kepada kita. Walaupun Allah memberikan satu takdir yang sudah dicatatkan di dalam kitab Lauhil Mahfuz, tapi Allah Maha berkehendak. Allah bisa merubahnya. Bahkan takdir yang pertama, takdir mu'allaq, takdir yang bisa kita rubah, jodoh, rizki, kemudian penyakit, itu bisa dirubah asalkan kita mau merubahnya. Yang kedua, takdir mugharam yang sudah ditetapkan dalam kitab Lauhil Mahfuz, Allah bisa merubahnya. Dekatlah kepada Allah, pintalah kepada Allah, yakin Allah Subhanahu wa taala Maha berkehendak dan mampu merubah segala yang ingin dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, banyak banget takdir dan ketentuan yang Allah miliki tentunya Ustaz. Betul sekali. Yang tentunya bisa kita ambil pelajaran pada Lentera Islam kali ini. Sangat bagus juga temanya, takdir dan ketentuan Allah. Semoga kita semua bisa mengamalkan tema pada hari ini dan kita juga bisa menggunakannya untuk kehidupan sehari-hari. Tapi ingat, takdir mu'allaq, takdir yang bisa dirubah dari kitanya Ustaz. Ya. Tapi kalau takdir mugharam, takdirnya Allah yang tidak bisa dirubah, tapi kalau Allah mau berkehendak, semuanya bisa berubah. Betul sekali. Baik pemirsa Lentera Islam dimanapun Anda berada, kesimpulan tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Muhammad Kemal Idris dan Ustadz Jaka Suara pamit undur diri. Tetap saksikan Lentera Islam di episode berikutnya. Terima kasih sudah menyaksikan Lentera Islam, mengkaji Islam untuk kehidupan yang lebih sempurna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Ustadz.